Halo Studio Lovers. Hukuman bagi para koruptor di berbagai negara berbeda-beda, namun umumnya sangat berat. Praktik korupsi masih terjadi di dunia, bahkan di beberapa negara semakin marak, melibatkan uang dengan jumlah yang fantastis. Untuk memberikan efek jera serta pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru, beberapa negara menerapkan hukuman sangat berat, mulai denda dengan nilai fantastis, penjara seumur hidup, sampai eksekusi mati. Nah, berikut beberapa negara yang menerapkan hukuman bagi para koruptor. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Vietnam menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Namun, hukuman mati tidak berlaku untuk ibu hamil serta ibu berusia di bawah 36 tahun yang mengasuh anak. Dalam beberapa kasus, hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup aja ya Studio Lovers. Nah, selain itu, pejabat yang pernah dihukum mati di Vietnam adalah mantan Direktur Utama Petro Vietnam, Nguyen Xuan Son, pada tahun 2017. Xuan dihukum mati karena terbukti melakukan penggelapan dana sebesar 69 juta US dollar. Nah, masih ada toleransi nih bagi ibu hamil, tapi jangan dijadikan alibi ya. Singapura. Hukuman untuk koruptor di Singapura dapat berupa hukuman mati atau seumur hidup, tergantung tingkat kejahatan yang dilakukan. Nah, dalam kasus lain nih, hukuman yang dapat dijatuhkan kepada koruptor di Singapura adalah denda maksimal 100.000 dolar Singapura, penjara maksimal 5 tahun, dan denda minimal 100.000 dolar Singapura, dan atau penjara maksimal 7 tahun untuk korupsi yang berkaitan dengan proyek atau kontrak pemerintah. Selain itu, Studio Lovers, Singapura juga menerapkan pemisahan fungsi pemberantasan korupsi dengan membentuk badan independen. Nah, di Singapura, pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Negara ini menerapkan hukum yang sangat ketat terhadap korupsi, menjadikannya salah satu negara dengan sanksi terberat. Thailand. Studio Lovers, Thailand memiliki undang-undang yang memungkinkan hukuman mati untuk pejabat pemerintah yang terbukti menerima suap. Meskipun belum ada eksekusi yang pernah dilaksanakan, undang-undang ini menunjukkan komitmen negara dalam memerangi korupsi. Thailand mempertimbangkan menerapkan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai senilai 1 miliar baht atau setara dengan 374,5 miliar rupiah. Nah, penerapan hukuman mati bagi para koruptor di beberapa negara ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi. Meskipun demikian, efektivitas hukuman mati sebagai pencegah atau efek jera masih menjadi topik perdebatan di banyak kalangan. Ngeri nggak tuh Studio Lovers? Malaysia. Nah, berikutnya Malaysia menerapkan beberapa cara untuk menghukum para koruptor, di antaranya tentu dengan hukuman penjara. Jika kasus penyuapan yang serius bisa dihukum penjara hingga 20 tahun dan pelaku korupsi bisa didenda tidak kurang dari 5 kali jumlah gratifikasi atau 10.000 ringgit Malaysia. Mana yang lebih tinggi? Nah, pelaku korupsi bisa dihukum penjara hingga 2 tahun atau denda hingga 10.000 ringgit Malaysia atau keduanya. Adapun lembaga yang menangani korupsi di Malaysia yakni Komisi Anti Korupsi Malaysia. Komisi ini memiliki kewenangan yang luas untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi tertuang dalam Undang-Undang Anti Suap dan Korupsi. Undang-undang ini mewajibkan setiap orang untuk melaporkan jika menerima, dijanjikan atau ditawarkan gratifikasi. Selain itu, Studio Lovers, Malaysia juga mengatur hukum pidana material, hukum pidana formil, organisasi, wewenang, dan delik lain
yang dapat disidik oleh BPR Malaysia melalui Anti-Corruption Act atau ACA. Negara tetangga serius bener ya untuk berantas korupsi? Filipina. Tidak jauh berbeda dengan negara lainnya nih Studi Lovers. Filipina sendiri hukuman untuk para koruptor ditentukan dalam beberapa undang-undang, termasuk Republic Act nomor 3019 mengatur tentang tindak korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. 2. Republic Act nomor 7080 mengatur tentang penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Republic Act nomor 6713 mengatur tentang perilaku dan etika pegawai negeri. Hukuman yang diberlakukan yakni penjara 6 hingga 15 tahun. Denda maksimal 2 juta peso Filipina atau sekitar 550 juta rupiah. Nah, pelaku juga tentunya mengalami pemecatan dari jabatan publik, penyitaan harta benda yang diperoleh secara tidak sah, serta pembayaran ganti rugi kepada negara. Hal ini dapat dipantau dengan membentuk badan pengawas seperti Komisi Anti Korupsi atau Office of the Ombudsman, Badan Pengawas Keuangan atau Commission on Audit, dan Kepolisian Nasional Filipina atau Philippine National Police. Nah, sepakat ya kalau koruptor itu harus dimiskinkan. Brunei Darussalam. Hukuman untuk koruptor yang diberlakukan di Brunei berupa penjara 1. Maksimal 10 tahun sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Anti Korupsi 1981. 2. Denda maksimal 10.000 atau sekitar 35 juta rupiah. 3. Pemecatan dari jabatan publik. Adapun hukuman tambahannya berupa penyitaan harta benda yang diperoleh secara tidak sah, pembayaran ganti rugi kepada negara, dan larangan memegang jabatan publik selama beberapa tahun. Nah, ada juga nih sanksi administrasi yang diberlakukan seperti pemberhentian dari jabatan, pengurangan pangkat atau gaji, dan penundaan promosi. Myanmar. Myanmar menetapkan hukuman bagi para koruptor antara lain penjara maksimal 15 tahun sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Anti Korupsi 2013. Denda maksimal 100 juta kyat atau sekitar 70 miliar rupiah dan pemecatan dari jabatan publik. Nah, di samping itu Studi Lovers ada hukuman tambahan seperti penyitaan harta benda yang diperoleh secara tidak sah, pembayaran ganti rugi kepada negara, dan larangan memegang jabatan publik selama beberapa tahun. Jenis tindak korupsi dan hukumannya dibagi berdasarkan tingkat pelanggarannya loh Studi Lovers. Ada suap, 5 hingga 10 tahun penjara dan denda. Penggelapan, 5 hingga 15 tahun penjara dan denda. Penyalahgunaan kekuasaan, 3 hingga 10 tahun penjara dan denda. Dan konflik kepentingan, 2 hingga 5 tahun penjara dan denda. Indonesia. Nah, Indonesia juga memiliki hukuman yang jelas terhadap para koruptor. Penerapan hukuman setiap pejabat negara yang terbukti melakukan suap dan korupsi didenda dan diberikan hukuman kurungan paling lama 20 tahun. Hal itu pun tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Di pasal 1 menyebutkan hukuman koruptor paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Meskipun begitu, penerapan hukuman koruptor di Indonesia dianggap jauh lebih ringan ketimbang dengan negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan nih, di negara-negara itu, setiap koruptor tidak akan bisa dilepaskan dari kurungan penjara. Hal itu tentu berbeda dengan di Indonesia. Nah, itulah tadi hukuman koruptor di berbagai negara termasuk di Indonesia. Jadi negara kita ternyata dianggap nih paling ringan dalam mengenai hukuman koruptor. Gimana nih menurut pendapat kalian?
Nah, Astri Lovers, sekian ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.